Baik teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang algoritma ya. Jadi yang sedang dan ingin belajar programming, salah satu hal yang penting untuk diketahui atau dipahami di awal adalah memahami tentang algoritma. Jadi algoritma itu adalah merupakan sesuatu yang akan diterapkan pada program nanti. Nah, tentu kalau kita mau bikin sesuatu, ini ada program, misalnya mau membuat program untuk menghitung luas lingkaran misalnya, atau menghitung luas persegi tiga, atau program yang lebih kompleks, misalnya program untuk registrasi mahasiswa, atau program untuk sebuah sistem informasi rumah sakit. Nah, atau banyak lagi program yang mau dibuat misalnya. Nah, kita harus memulainya dengan menuntaskan algoritmanya. Nah, jadi pada video ini kita akan bahas dulu apa itu algoritma. Nah, setelah bisa menuliskan algoritma, nanti ada pemetaan. Nah, pemetaan ini salah satu yang bisa kita buat adalah alat yang untuk memetakan algoritma itu adalah flowchart. Nah, pada video ini kita akan pahami dulu ya apa maksud dari algoritma dan kenapa algoritma itu digunakan. Kita perlu dituntaskan dulu sebelum kita bikin program. Nah, jadi algoritma itu adalah serangkaian atau instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan suatu tugas. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita akan menuntaskan sebuah program yang dapat atau memiliki fasilitas login lah misalnya. Nah, misalnya login ke aplikasi sistem yang sudah dibuat, misalnya kita buat aplikasi tabungan misalnya. Nah, user yang sudah memiliki akun tabungan, nah kita bikinkan algoritma loginnya misalnya. Nah, jadi ada beberapa kondisi nanti yang harus dipenuhi, misalnya ada informasi ketika username dan password mau diproses. Nah, maka ada beberapa syarat yang harus ditetapkan di kita sebagai pengembang atau pembuat program. Nah, contoh langsung saja kita buat ini penerapan atau contoh algoritma yang sudah kita bahas tadi. Kita buat nama algoritma di awal, algoritma login. Nah, paling tidak ya pada algoritma itu terlihat apa yang mau dikerjakan. Nah, di awal itu kita deklarasikan dulu inputnya. Nah, setelah itu nanti ada bagian mulai dan selesai. Nah, kalau dia login, nah, kita butuh apa inputnya? Kita tuliskan pada deklarasi ini. Nah, tentu kita butuh username, atau di beberapa sistem bisa aja email atau nick. Nah, di sini kita gunakan username, dan kemudian inputnya yang kedua adalah password. Nah, setelah punya username dan password, kita masuk kepada bagian mulai lagi. Nah, di sini dijelaskan apa yang mau dikerjakan oleh user atau pengguna sistem kita. Nah, yang pertama dia akan melakukan inputnya, input username dan password. Atau input username dan password. Selanjutnya user ini atau pengguna ini butuh feedback. Nah, feedback itu dapat berupa nanti kondisi ya. Jika username
tidak ditemukan atau not found, maka dia akan masih berada di halaman login ya. Nanti akan tampil informasi username tidak ditemukan. Atau username not found. Nanti terserah lah pengembang maunya seperti apa atau programmernya mau seperti apa informasi yang mau ditampilkan. Saja username not found atau Anda belum terregistrasi. Nah, selanjutnya ada kondisi kedua, misalnya dia sudah terregistrasi, tapi username dan password yang dimasukkan itu kondisinya tidak cocok atau passwordnya salah. Nah, ini kita tetapkan kondisinya, misalnya username dan password itu kombinasinya salah. Nah, ini user masih tetap nanti di halaman login ini dan tampil password salah, atau juga nanti bisa ditampilkan kombinasi user dan passwordnya itu tidak sesuai. Nah, ini kondisi yang false ya. Nah, selanjutnya ada banyak kondisi yang bisa kita tetapkan ya di contoh-contoh kasus lain. Nah, ini kalau sudah ada kondisi yang false ini, kita cari lagi kondisi yang true. True-nya adalah jika username dan password benar. Maka nanti kita sebagai pengembang nanti atau programmer bisa menampilkan password atau selamat Anda berhasil login. Nah, ini nanti setelah login di redirect ke halaman dashboard atau halaman utama. Setelah itu selesai lagi. Nah, ini kondisi yang harus dituntaskan untuk login. Ini algoritma yang bisa digunakan untuk login. Nah, kira-kira itu ya contoh algoritma atau bentuk dari algoritma. Baik, itu tadi contoh algoritma login. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengetahui, memahami ya. Tadi setidaknya ada 3 poin ya yang sudah kita bahas tentang algoritma. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua ciri-ciri, dan yang ketiga adalah contoh atau bentuk algoritma itu sendiri. Nah, materi selanjutnya adalah tentang flowchart-nya. Nah, jadi algoritma dan flowchart ini sangat penting ya dipahami di awal ini. Tadi kita sudah bahas algoritma, sekarang flowchart. Nah, di flowchart itu adalah diagram ya, dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini menggambarkan alur atau proses algoritma itu secara visual. Nah, jadi kan tadi kalau alur itu kita tulis dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang kita gunakan flowchart supaya tergambar algoritma itu secara visual. Nah, baik, langsung saja kita lihat ya, atau ini sudah saya disiapkan flowchart-nya. Kita lihat bagaimana algoritma yang kita sudah tuliskan tadi. Ini dia adalah bentuk flowchart ya dari algoritma login yang kita tuliskan tadi. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita tadi tuliskan di awal itu deklarasi inputnya adalah username dan passwordnya. Kebetulan ini adalah email dan password. Nah, jadi ada beberapa kondisi ya. Tadi kita tuliskan, tadi kondisinya adalah user not found atau tidak terdaftar, dan password salah ya, kombinasi username dan password salah. Jadi kalau mau divisualkan dalam bentuk flowchart, nah kira-kira seperti ini.
tampilan dari algoritma yang kita buat tadi. Nah, kita input username atau emailnya. Nah, username atau email dan password. Nah, kemudian pada bagian mulai dia akan memproses. Nah, ini adalah simbol percabangan ya. Kalau yang seperti ini adalah simbol input. Nah, setelah diinputkan maka sistem akan memproses username atau email yang sudah diinputkan. Nah, kalau dia pada yang bagian awal tadi, jika dia terdaftar, maka akan diproses. Jika dia tidak terdaftar, maka dia akan ditampilkan belum terdaftar. Jika dia sudah terdaftar, nah dia akan masuk lagi ke proses berikutnya, pengecekan kecocokan email dan password. Nah, jika dia cocok kombinasinya, maka dia akan menampilkan sukses login atau login berhasil. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan email password sesuai yang kita tuliskan pada algoritma yang berbentuk tulisan tadi. Baik, kita sudah tuntaskan materi tentang algoritma dan flowchart. Nah, silahkan nanti dicobakan. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat dalam bentuk lain, misalnya ya, seperti yang kita bahas tadi, ada mau bikin program menghitung luas lingkaran misalnya, atau program menghitung luas persegi panjang misalnya yang lebih sederhana, atau program yang dapat menampilkan notifikasi lulus tidak lulus mahasiswa misalnya. Nah, silahkan dicoba, nanti dituliskan algoritmanya dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk visual digambarkan algoritmanya berbentuk flowchart. Nah, sekian video pada hari ini ya. Nah, video pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah nonton. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.